Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi kedua. Di mana di sesi kedua ini fokus kita akan lebih ke pembahasan komen dan juga charting altcoins ya. Nah, sebelum kita masuk ke sana, hari ini memang benar belum ada data penting, tapi hati-hati ya, mulai besok akan keluar bintang 3. Jadi, kadang-kadang gini, kalau kita udah dikasih libur berapa hari suka lupa. Oh iya, ya harus masuk kapan. Nah, jangan lupa ya. Nanti mulai besok kita akan keluar lagi news-news penting bintang 3 ya. Oke, selanjutnya kita masuk dulu ke TA. Untuk TA tadi sempat ada yang ngingetin, Bang, S&P drop bang, ini gimana ya bang? Apakah Bitcoin akan ikut atau tidak? Nah lagi-lagi ya, gue kemarin kan memang lagi ini ya, lagi ada lagi berduka, jadi nggak semua chart gue lihat, gue cuma lihat di BTC aja. Tapi tadi gue cek setelah di remind dan benar ya, S&P ngedrop lumayan begitu dan di waktu bersamaan BTC malah naik. Nah, apakah ini BTC akan ketarik juga oleh S&P? Statistiknya berkata seperti itu, begitu. Nah, tapi kita nggak bisa bilang 100% ya statistiknya bang, nggak juga sih. Kayak contohnya tuh, seingat gue 2020 ya, 2020 pernah kalau nggak salah. 2020, sebentar, 2020 tuh kapan ya? Udah lumayan lama lah pokoknya ya. Coba kita cek, yang dekat-dekat dulu deh, yang kita cek di sini. Nah, pernah semasa di 2023 ternyata ada juga S&P ngedrop, BTC naik, itu bisa ya, tapi banyaknya nggak seperti itu. Biasanya S&P turun, BTC turun ya, dan S&P naik, ujung-ujungnya BTC bisa nge-lag tapi akhirnya ikutan juga naik begitu ya. Tapi ya bukannya nggak mungkin begitu, karena di sini juga terjadi kan. Di sini S&P turun, BTC naik. Contohnya, di sini juga sama nih ya, S&P turun, BTC naik begitu. So ada possibility bisa aja nahan begitu, apalagi kalau BSB-nya reclaim. Nah, tapi kalau sampai BSB-nya menjadi tukang pukul ya, biasanya kan EMA 20 nih, tapi sekarang kalau di BSB-nya jadi tukang pukul juga, ya bahaya begitu ya. Oke, itu kurang lebih yang untuk urusan TA-nya. Dan selain dari itu juga ya kalau misalkan kita ingat kemarin ya waktu di sini, ini kan ngedropnya signifikan karena jelas ya urusan tarif ya. Dan ya memang aneh juga kalau BTC dulu nggak ikutan. Nah, kalau yang sebelum-sebelumnya kadang-kadang nggak ada yang terlalu ekstrim seperti tarif sih, begitu. Jadi mungkin itu penyebabnya kenapa waktu S&P drop di April awal itu gue lebih concern dibandingkan sekarang ya. Oke, next kita akan langsung aja masuk ke ada news dulu deh, ada news baru di mana hari ini Paul Atkins sudah di officially sworn in as SEC chairman yang baru menggantikan si Gary Gensler ya. Nah, seperti kita tahu, Paul Atkins ini adalah seorang yang pro kripto bahkan sebelum dia dinaikkan menjadi chairman SEC. Dan bahkan katanya ini salah satu penyebabnya dia dipilih adalah karena dia adalah dulu anggota dari bukan the Feds, anggota dari SEC yang cenderung pro kripto begitu ya. Nah, kali ini ya biasalah ya, kalau misalkan pemerintahan baru yang akan dipilih orang yang lebih pro terhadap kebijakan dari office tersebut atau dari ya itulah dari rejim tersebut lah begitu ya. Nah, mungkin ini salah satu penyebabnya. Dan apakah ini akan bisa membantu untuk market lebih bagus lagi, regulasi lebih jelas lagi? Ya, untuk regulasi lebih jelas dia udah ngomong dia akan melakukan itu ya, which is good ya. Dan ya itu kadang-kadang yang kita perlukan ya cuma itu aja sih, nggak perlu yang aneh-aneh banget. Kita cuma perlu kejelasan regulasi supaya tidak banyak ketidakpastian, karena seperti yang gue sudah bilang ya, market itu sangat tidak suka dengan namanya ketidakpastian, termasuk cryptocurrency market gitu. Nah, dengan ada regulasi yang jelas oleh Paul Atkins, nanti akan tentunya sangat membantu supaya perkembangannya bisa jelas begitu. Karena kalau fondasinya jelek ya rubuh kan ya. Sama lu kebayang sih bikin rumah, udah bagusnya luar biasa ya, untuk semua interiornya ngambil dari Itali begitu ya, mau dari leather, marble-nya semuanya luar biasa, tapi nggak punya fondasi ya rubuh begitu. Nah, semoga dengan si Paul Atkins naik ini bisa membuat fondasi kripto lebih jelas terutama di US. Dan ya semoga efek sampingnya si Paul Atkins juga bisa menekan si Jerome untuk mulai melakukan QE begitu ya, atau ya minimal berhenti QT dulu deh ya, QT-nya berhenti, kalau bisa lanjut sampai QE begitu ya. Walaupun ya kalau QE ya kita tahu ya ada potensi bisa ke depannya seperti 2022 begitu, di mana itu quote on quote recession yang nggak dianggap recession lah begitu ya. Oke,
Next kita langsung aja ke news ya. Untuk ke news, ke news sih. Komen ya. Untuk komen dari FLX Boy ya. Saya nonton terus tapi nggak pernah komen. Banyak pelajaran yang saya dapetin dari video abang. Banyak banget. Terima kasih Bang Toshi. Sehat selalu. Salam dari negeri ginseng. Wah, mantap. Dari Korea ya. Keren. Thank you. Dan semoga terus bisa konsisten juga nonton dan konsisten juga melakukan DCA-nya. Dan ya semoga makin juga profitable ya. Mantap. Next. Dari pengepul Hot Wheels. Benar itu Om Toshi, jangan pakai emosi, jangan pakai hati. Aku baru dalam dunia kripto, belum seumur jagung. Tapi aku sudah mencoba gimana rasa sakitnya beli pakai emosi karena takut ketinggalan atau FOMO ya. Dan untungnya nyobanya di koin receh. Juga sudah merasakan gimana rasanya dengerin kata orang gak jelas yang bilang BTC akan turun sekian sampai sekian baru serok. Waktu itu BTC sekitar 75 ribuan kalau nggak salah. Tahu-taunya harga naik dan sampai sekarang nggak kena lagi harga segitu. Nasib. Memang benar ngikutin kata Om Toshi. Salam terbertuai. Mantap ya. Dan ini ya, maksudnya kata Om Toshi itu bukan gua nebak-nebak di angka berapa lagi. Enggak, tapi kita DCA. DCA dengan, ya kalau lo pengen tahu untuk BTC ya nonton di DCWT sesi pertama. Untuk alts, ya kita akan bahas di sesi kedua. Gitu ya. Mantap. Ya nggak apa, bagus. Ini justru gini, sangat sedikit orang yang nggak perlu kena dulu rasa pahit untuk bisa belajar karena rata-rata manusia itu memang suka ngeyel, termasuk gue sendiri ya. Gue sendiri pun learn it the hard way begitu ya, walaupun dulu arguably gue nggak punya gue nggak punya mentor, gue nggak punya orang yang bisa ngejelasin dengan objektif begitu ya, ujung-ujungnya ya dapat dukun lagi, tapi ya akhirnya belajarnya apa ya, belajar dari ya lakukan kebalikan yang si dukun lakukan begitu ya. Kadang-kadang kita bisa belajar seperti itu juga ya. Contoh kayak ada orang yang mungkin lahir di keluarga yang abusive begitu, nah tapi dari situ dia malah bukan jadi abusive lagi, tapi dia bisa belajar untuk tidak melakukan itu begitu. Ya pokoknya nggak apa ya. Yang penting jadikanlah rasa sakit itu sebagai guru dan sebagai reminder untuk tidak melakukan hal itu lagi ya. Next. Wah, banyak juga ya. Next dari Agan 5882. First of all, deep condolences buat keluarga Matoshi. Semoga diberi kesabaran untuk lewati semuanya. Gua cuma mau bilang, Mak, lu bener-bener jadi mentor dalam hidup gua, Mak. Lagi berkabung aja masih bisa sempetin share materi dan analisa. Padahal gua yakin lu pasti sibuk banget ngurusin keluarga apabila sampai keluar kota. Yes, ya, tapi nggak apa. Memang sudah komitmen kan ya. Gue berharap semua keluarga besar TCI dan viewers baru bisa sadar kalau niat Mak Toshi dan tim ini memang sangat tulus buat edukasi dan buat bantu sebanyak mungkin orang. Padahal dia nggak buka VIP atau kelas atau bahkan minta duit 1 perak pun dari kita. Tapi materinya bukan main yang dibagikan. Lu ngajarin gua hidup jangan kebanyakan alasan dan harus tetap disiplin dengan apa yang dilakuin. Dan terbukti lu nggak cuma bacot, Mak. Lagi liburan aja lu tetap update materi dan bahkan sekarang lagi berduka juga sebisa mungkin tetap update kita. Tuhan yang akan balas kebaikan kalian semua, Mak. Gua berharap banget rakyat Indo bisa terbuka matanya sama channel ini dan bisa viral. Once again, God bless you Matoshi and team. Thank you. God bless you too ya. Ini mungkin satu pilih untuk mewakili yang banyak yang menyatakan bela sungkawanya ya. Sekali lagi thank you untuk semua. Nggak mungkin satu persatu gue balas, tapi gue ucapkan terima kasih buat yang memberikan bela sungkawanya ya. Thank you. Dan ya semoga itu bisa menjadi satu inspirasi bahwa ya itulah konsistensi gitu. Konsistensi, komitmen itu sangat penting begitu. Karena kalau kita mulai tidak konsisten di satu hal, nanti akan merembet ke semua aspek kehidupan kita begitu ya. Sekali lagi thank you untuk Bro Agan dan untuk semua yang berbelasungkawa ke gue ya. Thank you. Next dari Chris Tambunan. Kemarin pas BTC sideways tangan gua gatal pengen jual BTC buat beli di bawah lagi karena merasa market bakal kembali turun. Tapi gua berusaha untuk mengingat kata-kata Kotoshi untuk tidak menebak-nebak market. Dan hasilnya BTC lanjut naik. Andaikan kemarin gua jual BTC nggak kebayang betapa FOMO-nya gua sekarang untuk beli BTC lagi. Thank you kok, berkat lu gua bisa tenang di market. Mantap ya. Ini yang gue bilang kenapa
saat kita sedang melakukan DCA, jangan kita gampang tergoda untuk wah udah deh gue TP dulu semua, nanti turun lagi gue beli lagi, karena ini memang hal yang terulang-ulang begitu, dan gue tahu dari mana karena pernah merasakan seperti ini begitu, dimana gue pikir udahlah ngapain TP aja, setiap dapat resisten yang kuat gue TP, nanti turun gue beli lagi, wah udah tuh kayak mesin penyetak uang begitu ya, udah kayak Doraemon gitu ya, mastiin penyetak uang. Tapi faktanya tidak seperti itu. Seringkali ya dia drop, di waktu yang kita tidak inginkan dia drop, dan dia naik saat waktu kita berharap dia turun begitu. Nah maka dari itu benar ya, tidak menebak-nebak market. Jadi masuk ke market DCA, keluar pun dicicil begitu, masuk dicicil, keluar dicicil. Nah sampai sekarang kita masih belum keluar SOPTP, so ya sudah, santai aja begitu. Mantap ya, mantap mantap mantap. Next, thank you super thanks dari Bro Brian ya. Sekali lagi super thanks ini sangat membantu perkembangan DTCI, karena seperti yang sudah tahu DTCI tidak ada namanya konten berbayar, tidak ada namanya kelas VIP, jadi semuanya for free begitu ya. Nah jadi super thanks, lalu lu juga yang menggunakan link referral kita di bawah, itu sangat membantu perkembangan DTCI ya. Thank you, turut berduka cita ya kok, Tuhan memberkati ya kok. Thank you, thank you, thank you, God bless you too ya. Next, dari pisang goreng susu, waduh jadi pengen ya. Halo Matoshi, ternyata dunia dukun bukan hanya terjadi di dalam market finansial. Di dalam dunia bisnis pun begitu. Perdukunan udah jadi hal yang biasa, Mak. Buat yang percaya dukun biar cepat laku usahanya pakai dukun. Padahal kan kalau dilihat secara fakta, data bisa di breakdown kenapa nggak laku. Sepertinya apakah mereka yang percaya dukun di market finansial mereka juga percaya di dalam kehidupan sehari-hari mereka, Pak? Mungkin loh. Menurut gue punya korelasi begitu ya. Karena apa ya? Ya nggak tahu, mungkin di Indonesia tuh ya kayaknya ada selalu semacam kayak nggak tahu tradisi, nggak tahu apa ya, kita tuh kayak selalu mencari ada orang yang oh ini orang pinter nih, pinter, kita ikutin aja tanpa berusaha untuk mengerti apa yang mereka jalanin begitu ya. Gini deh ya, gua masih belum pernah ketemu ada orang yang pebisnis luar biasa besar gitu yang benar-benar sukses itu mengatribut semua suksesnya dari dukun, nggak pernah sekalipun. Mereka selalu ngomongin betapa ya setengah matinya untuk dia bisa sampai ke titik ini, bukan dengan dukun tapi dengan blood, sweat and tears begitu, dan tentunya juga dengan doa ya. Ya nggak bisa lah kalau kita kita nggak doa juga nggak bisa, harus ora et labora ya, kita harus berdoa dan juga melakukan, nggak bisa cuma ora-ora doang, ngomong-ngomong doang, cuma doa-doa doang begitu ya, nggak bisa juga cuma kerja doang, harus dicampurin begitu ya. Nah jadi ya mungkin ya ada korelasinya lah orang-orang yang seperti ini, karena dua-duanya sama-sama nggak pakai logika begitu. Saya dari awal nonton TCI langsung percaya kalau Matoshi sesuai dengan persepsi saya yang nggak pernah percaya dukun, sampai-sampai benda-benda bokap yang berhubungan dengan dukun yang ada di rumah saya buang semua. Mantap ya, jangan pegang begituan lah ya. Satu, bikin lu jadi kayak placebo gitu ya, ngerasa bahwa wah nih gua kebal ya, lihat nih ya, oh apalah pakai pisau cret taunya mati gitu kan, konyol banget begitu. Jadi janganlah ya, jangan begitu begitulah ya. Mantap mantap, bagus. Buanglah semua yang berhubungan dengan dukun, mau mistis mau finansial semua, tinggalkan saja, bakar ya. Thank you Matoshi, salam Golden Rules, sehat selalu Matoshi. Thank you ya, sehat selalu juga, God bless you ya. Mantap. Next, wah 2 kali thank you Bro Brian ya, berarti kemarin sama hari ini ya, super thanks lagi, mantap 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 ya. Kok sorry mau tanya, banyak yang ngomong BTC bakal ke 81 lagi, apakah ada potensi itu kok? Terima kasih kok, God bless you. Sebenarnya kalau mau ngomong, ada nggak sih resiko bisa ke 81? 81 kan daerah sini ya, daerah sini ya. Sebenarnya ini nggak terlalu dalam-dalam amat, bisa-bisa aja, apalagi kita tahu juga S&P lagi drop nih ya. Tapi satu. Kita jangan sampai berpikir kalau ada potensi, wah udah nih semua SOP gue berubah nih gara-gara possibility itu. Jangan begitu. Memang ada logisnya ya. Ada BSB di sini ya. Kita tahu bahwa ya kalau sampai reject lagi BSB ada possibility ya lanjut membuat lower high. Nah, kalau lower high akan mengundang lower low. Ya kalau sampai terjadi lower low ya 81 ya kena kemungkinan besar begitu. Nah, tapi sekali lagi saat kita mendengar ada potensi, ada kemungkinan ke situ, itu ya sesuai dengan namanya, potensi, kemungkinan, tidak pasti. Nah, tugas kita adalah kita selalu siap sampai kalau terjadi salah satu dari itu.
Ya, jadi banyak orang kan berpikir bahwa trading itu kita harus tahu nih market purchase mau kemana. Enggak, salah ya. Salah besar kalau kita berpikir seperti itu ya. Tugas kita sebagai seorang investor dan trader adalah apa? Saat terjadi dua skenario bullish maupun bearish, kita masih aman. Nah, itu berhubungan sama apa sih? Itu berhubungan sama kita menjaga resiko. Begitu. Ya, jadi kalau gua pribadi nggak akan mengubah SOP, walaupun ya kalau ngomong secara TA, secara korelasi juga dengan S&P, ada aja kemungkinan ke reject oleh BSB dan lanjut lagi ke 81, ada-ada aja. Begitu ya. Tapi sekali lagi ya, tugas kita itu bukan mencari mana yang pasti akan terjadi, tapi possibility-nya seperti apa, dan mempersiapkan porto kita ya nggak akan jadi hancur kalau terjadi salah satunya. Begitu. Rata-rata orang hancur karena begitu, karena hanya mempersiapkan satu skenario. Padahal enggak, kita harus minimal menyiapkan dua. Begitu. Tiga mungkin kalau sideways, tapi kalau sideways ya udah tinggal dibiarin aja gitu kan sebenarnya. Ya at least buat orang yang tidak melanggar tiga golden rules ya. Dan makanya kenapa penting sekali tiga golden rules. Karena kalau lo melanggar tiga golden rules, terutama rule pertama pakai uang panas, udah itu alang kadut, semuanya berantakan. Begitu ya. Oke. Oh ya, ini seingat gue Bro Brian yang kemarin tuh ada harga likuidasi di 63.000. Wah, coba boleh juga komen lagi tuh. Apa kabar posisi yang kemarin? Apakah tetap di hold? Sekarang gimana ya? Ya semoga udah lebih tenang lah kalau masih di hold ya. Soalnya kemarin kalau nggak salah berapa berapa belas ribu atau $10.000 gitu seingat gue ya. Lumayan gede seingat gue. Ya udah. Ya kalau sampai lo tahan berarti kan harusnya nggak kena ya. Nggak kena sampai ke situ. Ya semoga kalau nanti si posisi itu udah bisa ditutup, next time lebih hati-hati dengan leverage karena itu masih terlalu dekat begitu ya. Oke. Next dari Yusuf Bekti kayaknya ya. Terima kasih Bang Toshi. Berkat Bang Toshi jadi lebih tenang dan tidak gampang terbawa suasana atau psikologi agar tidak melakukan kesalahan yang seharusnya bisa dihindari. Dan selalu rutin nonton setiap hari agar tetap dapat pengetahuan tentang market, makroekonomi, dan TA meskipun main di spot. Nggak masalah main di spot ya. Jadi gini ya, nggak semua orang harus main futures. Hanya orang-orang tertentu saja mau main futures boleh. Tapi nggak berarti wajib begitu ya. Ya kalau lo tertarik monggo begitu. Dan ya biasanya gini ya, kalau gue pribadi sih future trading tuh sekarang karena gue memang ya gue ngeliatin chart juga sekalian begitu kan. Jadi memang sekalian juga trade dan ya buat inilah iseng-iseng aja nyari duit ngopi, nyari duit piknik sedikit begitu. Tapi ya futures itu bukan untuk menggandakan kekayaan dengan cepat begitu kayak di iklan-iklan. Wah, saya hanya trading sebulan langsung bisa kebeli 10 McLaren gitu. No, that's bullshit. Nggak ada yang kayak begitulah ya. Kalau sampai itu 10 McLaren kebeli, itu dia harus siap minggu depannya juga bisa hilang semua itu di waktu bersamaan kalau cara tradingnya seperti itu gitu ya. Jadi nggak masalah cuma spot doang ya. Dan ini gue happy banget kalau nggak dengar ada orang jadi lebih tenang, tidak gampang terbawa suasana, tidak tergampang ke bawah news dan lain-lain begitu ya. Karena ya itu salah satu ciri-ciri yang sering kali terulang. Lu bukan orang pertama yang ngomong seperti ini ya. Udah banyak ya anggota-anggota TCI, member-member TCI, keluarga besar TCI yang menyatakan hal itu. Bang, gue jadi tenang bang trading. Tadinya tuh stres nggak bisa tidur ya ngeliatin porto, terus sekarang jadi enggak bang. Ya itu salah satu ciri-ciri yang gue lihat terulang lagi dan lagi dan lagi di keluarga besar TCI. Terutama kalau udah mengerti essence of TCI. Essence-nya gimana kita untuk trade. Mindset yang benar. Begitu. Mantap, mantap. Yang terakhir dari Bro Nurali. Turut berkacita dan berbelasungkawa bang. Semangat bang. Tanpa TA simple lu mungkin kita nggak akan profit. Sekali lagi gue ucapin terima kasih banyak. Thank you juga ya. Ini ya TA simple enak kan, semua orang bisa mengerti gitu. Gue sih pengen sebisa mungkin, sebanyak mungkin orang bisa mengerti. Dan ya seperti yang gue bilang di video yang tadi pagi juga, at least yang gue rasakan ya, gue udah pernah cobalah berbagai macam jenis TA begitu ya. Yang berbayar lah, yang gratisan lah, yang semua lah ya. Udah gue coba yang aneh-aneh begitu ya. Tapi at the end of the day yang paling nyaman yang simple. Karena yang sekali lagi ya, TA yang luar biasa ribet itu satu, lu sering kali miss out in a lot of opportunities. Karena apa? Bener, lu win rate lebih besar. Secara teori bagus dong. Wah, ini canggih nih, canggih. Iya bener ya, canggih-canggih. Tapi di waktu bersamaan kita jadi hubris. Kita berpikir bahwa, wah ini TA nggak mungkin salah. Udah aja, kita all in, bam. Ya udah pasti. Taunya satu posisi itu ngancurin semua porto kita. Itu jadi makanya kalau gue pribadi nggak terlalu seneng dengan TA ngejelimet yang katanya win rate-nya luar biasa. Gini.
win rate yang TA yang luar biasa ini, yang super rumit ini terlihat akurat tapi saat lu butuh di akurat malah jebol begitu. Dan itu gue udah pernah rasain pribadi ke beberapa teman gue juga yang trade, yang dia nggak mau bikin konten begini ya, dia ngapain lah lu aja gitu ya. Gue adalah beberapa teman juga yang udah lama begitu ya, dimana ya gue juga lebih suka TA yang simpel-simpel aja begitu. Jadi orang yang udah lumayan lama di market justru nggak suka TA yang belibet. TA-nya udah simpel aja lah. Kita lihat secara makroekonomi seperti apa. TA-nya simple tapi yang terbukti secara berkali-kali terulang begitu ya. Ya, mantap. Beres. Itu untuk komen-komen pada hari ini. Selanjutnya kita masuk ke buy limit. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukan financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lu bisa like our video, bisa share our video, itu juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Okay, today's video is brought to you by Bybit. Di mana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal ya, mulai dari yang newbie sampai yang sudah advance. Buat mungkin lo merasa bahwa aduh bang, gue masih nggak ngerti nih TA, gue masih nggak ngerti charting dan seterusnya, tapi pengen akumulasi, pengen DCA murni, bisa lo tinggal masuk ke sini one click buy, di mana lo bisa pilih lo mau pakai apa ya fiatnya, lo tinggal pilih juga asetnya apa ya. Misalkan lo pengen akumulasi BTC, misalkan setiap hari Senin jam 7 pagi, misalkan gue pengen akumulasi BTC sebesar 100.000 rupiah misalkan ya, lu bisa langsung lakukan di sini. Bisa peer to peer, bisa Dana, Bank BRI dan lain-lain. Ini gila ya, bisa pakai BCA Mobile dan seterusnya. Jadi Bybit ini memang cocok banget buat orang-orang yang tinggal di Indo ya, bisa langsung pakai bank-bank yang memang sudah biasa kita pakai di Indo ya. Nah, buat yang intermediate sampai advance juga di sini ada spot, dan juga ada leverage tokens, dan tentu juga ada derivatives trading, di mana kita bisa menggunakan kontrak yang USDT maupun USDC. Jadi di sini lo bisa pakai USDC ya, karena nggak semua exchanger bisa menerima untuk futuresnya pakai USDC ya. Dan tentu juga lo bisa earning bunga juga dari kripto lo dan lain-lain. Dan tentu juga di sini kita bisa melakukan copy trade ya, di mana copy trade dari Bybit ini sudah cukup terkenal ya, dan kita bisa mendapatkan keuntungan juga. First copy trade kita bisa ada protection 100 USDT loss coverage ya, dan seterusnya ya. Jadi buat lo yang tertarik bisa silakan pakai, klik di link referral kita di bawah. Oke, dan kita masuk ke Cardano. Untuk Cardano, posisi short kita yang konservatif kena target TP ya. Ini sorry karena gue beberapa hari kemarin cukup sibuk ya, jadi nggak ada DCWT sesi kedua, maka dari itu ya kita nggak sempat bahas. Tapi buat lo yang dengar terakhir kali kita bahas ya, dapat posisi short. Nah, posisi shortnya ini target TP-nya konservatif di sini, profit sebesar ya 3% lah ya. Tapi buat yang agresif ya sayangnya balik lagi ke atas ya. Nah, jadi buat lo yang agresif ya kita lihat besok. Kalau besok daily close-nya di atas dari 0,63072 ya berarti cut loss begitu ya. Oke, untuk posisi spotnya sebentar, ini gue kemarin udah sempat bahas tapi gue lupa jadi instruktur. Oke, untuk posisi spotnya berarti di angka 0,6113, lalu di angka 0,5563 gitu ya. Itu kurang lebih untuk posisi spot di Cardano. Untuk posisi spot dan futures ya. Untuk posisi selanjutnya di Solana. Untuk Solana kita bisa di sini ya. Kemarin kita itu sudah dapat posisi long ya. Retest sebenarnya kemarin lusa lah si setupnya ya. Retest 1, retest 2 di angka 135,6. Nah, posisi long ini udah kena target TP nih ya, udah kena target TP, udah profit sebesar 1,2%. Nah, setelah itu apa yang terjadi? Yang terjadi kita dapat setup posisi short ya. Nah, posisi shortnya udah dapat ya, kena retest kedua. Nah, kena lagi target TP, asik ya. Jadi atas kena, bawah kena ya. Profitnya otomatis sama lah, sekitar 1,3% ya. Jadi untuk Solana ya mantap, dapat double profit long dan short. Untuk posisi spotnya masih di angka 135,6, 130,18 dan juga di di EMA 20 di angka 125,08 ya. Next kita masuk ke BNB. Untuk BNB retest 1, retest 2 sudah terjadi di angka 597,078. Nah, tapi sekarang lagi minus nih. Ya sudah, itu kan SOP sudah keluar. SOP sudah keluar, kita hold saja, kita lihat besok.
Lihat besok daily close-nya seperti apa. Kalau daily close-nya masih di bawah dari 597,078 ya sudah, berarti kita bisa hold posisinya. Tapi kalau ternyata dia malah reclaim ya sudah, cut loss artinya ya. Oke. Untuk posisi spot ada di EMA 20 di angka 591,47 dan di angka 568,716 ya. Itu kurang lebih untuk setup di DCWT sesi kedua ini. Sebelum kita tutup, seperti biasa gue ingatkan lagi 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang. Dan salam tabur tuai. Apa yang lo tabur akan lo tuai, jadi tabur lo sebanyak mungkin hal baik. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.